Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sobat Kobi, kelas online biologi Zada Edu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal Kobi yang ketujuh, pembahasan tentang jamur ya, tentang fungi, tentang jamur. Dan pada video kali ini kita akan membahas soal mulai dari nomor 11 hingga nomor 15 insya Allah ya. Nomor 11, 12, 13, 14, 15 ya. Adapun nomor 1 dan nomor 10 sudah kita bahas di video sebelumnya. Silahkan nanti cari di channel ya, channel Zada Edu. Baik ya, kita langsung saja mulai. Soal nomor 11 ya. Soal nomor 11, kamir merupakan jamur yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan tape. Ya, kamir merupakan jamur yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan tape. Pada proses fermentasinya terjadi reaksi kimia sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi kamir ini kan jamur ya. Jamur yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan tape ya. Jadi tape itu proses pembuatannya memanfaatkan jamur ya. Nah, pada proses fermentasinya ya, jadi pembuatan tape ini terjadi proses fermentasi ya. Maka reaksi kimia yang terjadi adalah, nah pertanyaannya reaksi kimianya ya. Jadi fermentasi pada tape ya, itu kan merubah awalnya yang bahannya misalnya dari ubi ya, yang bahannya itu mengandung karbohidrat, dalam hal ini glukosa ya, glukosa. Rumus kimia dari glukosa adalah C6H12O6 ya, C6H12O6. Ini aslinya ya, tulisan angkanya 6, 12, O6 ya, ini 6, 12, O6 ya. Semua angka ini aslinya agak ke bawah ya, kecil. Kecil agak di bawah ya. Namun ini karena di sini tidak bisa dilakukan demikian, maka kita tulis seperti ini ya. Jadi glukosa pada ubi C6H12O6 ya, sebelum menjadi tape ya, kemudian difermentasi dengan bantuan kamir tadi ya, dengan bantuan jamur. Maka terjadilah reaksi ya. Reaksi namanya reaksi fermentasi ya. Berubah menjadi alkohol ya. Senyawa alkohol dan juga melepaskan senyawa karbon dioksida ya. Intinya terjadi proses fermentasi yang tadi awalnya karbohidrat, dalam hal ini glukosa, berubah menjadi alkohol. Nah, dalam proses fermentasi ini ya, pertama catatannya fermentasi itu tidak melibatkan oksigen ya. Jadi proses fermentasi tidak melibatkan oksigen. Ya, sehingga ini bukan pilihannya. Jadi kalau ada yang oksigen bukan pilihannya ya. Juga tidak melibatkan senyawa lainnya ya. Begitu juga dengan air ya. Tidak perlu ditambahin air dan gas lainnya. Ya, jadi pure dia dari glukosa kemudian dirubah ya. Dirubah nanti hasil akhirnya berupa alkohol. Dalam peristiwanya ya, dalam proses reaksi kimia ini menghasilkan energi dan juga karbon dioksida ya, sehingga senyawa glukosa C6H12O6 menghasilkan alkohol di sini ya. Alkohol itu ditandai dengan adanya gugus OH ya. OH. Ini alkohol, kemudian dia melepaskan karbon dioksida, juga menghasilkan energi sebetulnya, tapi tidak ditulis energinya ya. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah ini. Ya. Glukosa dirubah menjadi alkohol ya, dan juga melepaskan karbon dioksida ya dalam reaksinya. Baik ya, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Soal nomor 12. Pembuatan tape dari singkong. Nah, dari ubi ya, dari singkong yang dibantu oleh jamur merupakan proses. Nah, ini sudah dijawab dari soal di nomor 11 ya. Yaitu soal proses fermentasi ya. Jadi proses fermentasi ini merupakan reaksi kimia ya yang melibatkan, bisa melibatkan mikroorganisme, bisa tidak ya. Intinya merombak glukosa ya. Merombak glukosa menghasilkan energi tanpa bantuan oksigen ya. Kalau pada tape ya, ini fermentasi merubah tadi glukosa yang ada di singkong dirubah menjadi alkohol ya, tanpa oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan juga energi.
Nah, pada tubuh kita pun juga terkadang terjadi fermentasi ya. Namanya fermentasi otot. Ketika kita berolahraga berlebihan, otot kita bekerja berlebihan, namun kadar oksigennya kurang, ya sehingga tubuh terpaksa merombak glukosa tanpa oksigen. Terjadilah proses fermentasi, ya. Tapi hasil akhirnya berupa asam laktat. Maka terjadi fermentasi asam laktat, ya. Itu sepilas nanti akan dibahas di materi yang sendiri tentang metabolisme ya. Baik ya, kita lanjutkan ke soal nomor 13 ya. Jamur berikut yang sering dimanfaatkan oleh manusia dalam pembuatan oncom. Nah, tahu ya oncom ya. Jamur itu juga proses pembuatannya melibatkan jamur. Nah, jamur apakah itu? Maka jawabannya adalah jamur Neurospora crassa ya. Sekali lagi ini semua nama Latin dari nama spesies jamur ya. Dan sehingga penulisan aslinya harusnya dicetak miring atau di garis bawah ya. Namun di tampilan sini tidak bisa demikian ya, sehingga kita tulis demikian. Tapi aslinya cetak miring atau di garis bawah. Jadi jamur yang berperan dalam pembuatan oncom itu Neurospora crassa ya. Kalau Rhizopus oryzae ini berperan dalam pembuatan tempe, Aspergillus wenti ini berperan dalam pembuatan kecap ya. Penicillium ini antibiotik. Kalau Mucormycete ini dia saprofit di tanah ya, namun juga bisa menghasilkan racun juga ya. Baik ya, ini soal nomor 13 ya. Jadi jamur yang berperan dalam pembuatan oncom adalah Neurospora crassa ya. Neurospora crassa. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 14 ya, soal nomor 14. Untuk menumbuhkan jamur penicillium di laboratorium. Nah, jadi kan kebiasaan para ilmuwan ya, terutama yang fokus dia adalah di jamur atau di mikroorganisme ya, maka dia akan mengembangbiakkan jamur ya ataupun bakteri lainnya. Kalau yang fokusnya ke jamur, maka dia sering akan mengembangbiakkan jamur ya dalam rangka penelitian ya. Nah, untuk menumbuhkan jamur penicillium di laboratorium ya, kenapa ditumbuhkan jamur penicillium? Karena ini kan berperan penting dalam untuk proses pembentukan antibiotik ya. Sehingga harus diperbanyak supaya antibiotik ini juga tambah banyak. Maka media yang digunakan tidak hanya mengandung bahan anorganik, namun juga mengandung zat organik ya. Hal ini dilakukan karena jamur penicillium adalah jamur yang memiliki sifat titik-titik-titik. Ya. Apakah parasit fakultatif? Apa itu parasit fakultatif? Parasit fakultatif adalah berarti jamur ini ya dia parasit. Parasit itu butuh hewan lain ya. Dia menyerang hewan lain, hidup di hewan lain ya, atau di makhluk hidup lain, tidak harus hewan ya, bisa tumbuhan ya, bisa pokoknya makhluk hidup lain. Nah, kalau fakultatif maksudnya berarti dia asalnya tidak parasit ya, asalnya tidak parasit tapi dia pada suatu saat bisa menjadi parasit ya. Ini namanya parasit fakultatif. Kalau parasit obligat ya, itu dia emang jamurnya hidupnya ya parasit, nggak boleh enggak ya. Kalau kema autotrof ini maksudnya adalah dia bisa memproduksi makanan sendiri ya. Autotrof itu kan bisa memproduksi makanan sendiri tapi dengan bantuan bahan kimia. Kalau foto autotrof dengan bantuan cahaya ya, cahaya. Nah, kalau heterotrof tidak, dia tidak bisa membuat makanan sendiri, dia butuh bahan organik lainnya ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah heterotrof ya, karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga dia butuh makanan dari butuh zat organik ya untuk dia serap. Baik, kita lanjutkan soal nomor 15 ya. Soal nomor 15. Untuk membuat kecap diperlukan bantuan jamur dari kelompok. Nah, ini tadi ya sudah ya. Untuk membuat kecap maka jamur yang terlibat dalam pembuatan kecap itu
Bisa Aspergillus wenti, bisa Aspergillus oryzae ya. Nah, Aspergillus ini termasuk kelompok yang mana? Apakah dia Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, ataukah Deuteromycota? Maka kalau kita ingat-ingat ya, di video sebelumnya sudah kita singgung dan sudah kita tunjukkan bahwasanya Aspergillus, ya, kelompok Aspergillus, mau di Aspergillus wenti, ataukah di Aspergillus oryzae, ataukah dia Aspergillus flavus yang beracun justru ya. Ya di soal nomor di soal awal ya, di soal nomor 7 ini yang bagian awal kita singgung tentang Aspergillus flavus. Nah, kelompok Aspergillus ya, mereka semua termasuk dalam kelompok Ascomycota ya. Kelompok dalam Ascomycota ya. Jadi demikian ya pembahasan kita tentang soal nomor 11, 12, 13, 14 dan 15 dari soal KOBI yang ke-7 ya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Semangat belajar, semangat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.